Intinya kan saya menganggap Bapak itu bertemu dengan saya sendiri, Pak. Oh. Gitu kan, makanya saya datang sendiri aja, Pak. Saya mau ketemu, udah gitu. Ternyata saya disambut dengan pejabat struktural seperti ini. Ya, yang paling utama ya saya ucapin terima kasih Bapak sudah merespon kegelisahan warga Jabar. Karena kan yang kemarin yang saya lakukan, saya ingin mendisiplinkan anak-anak yang hari ini sudah banyak berbuat kriminal sebenarnya, bukan kenakalan yang kita pahami ya, tapi kriminal yang meresahkan dan itu membuat orang tuanya frustasi. Kemudian kita mengambil langkah dan itu saya lihat sangat didukung oleh seluruh warga Jabar, dan warga Jabar menghadapi kegelisahan karena banyaknya berbagai pernyataan takut sayanya mundur. Gitu loh, ketakutan mereka kan saya mundur, kemudian akhirnya anak-anaknya harus dikemanain gitu loh. Karena saya ceritain, Pak, jadi apa sih saya lakukan itu karena saya tiap hari nanganin, Pak. Jadi setiap hari saya ke rumah saya tuh datang ibu-ibu nangis. Kenapa anaknya di rumah sakit harus ditebus 30 juta? Masalahnya apa? Udah seminggu, Pak, dibacok. Kenapa dibacok? Ya anak saya keluar malam jam 11, ya berkelahilah di jalan. Terus apalagi problemnya? Ya minta segera diproses di peradilan kan yang bacoknya. Ya, dia nuduh-nuduh kan ke penyidik. Tapi setelah saya analisis memang di bawah umur lagi kan? Kan dua-duanya dilema penyidik ini. Nah, kemudian saya bertemu lagi, masalah lagi orang tua yang mau jualan jagung ke pasar jam 3 dini hari, dihantam pakai gear, tangannya patah, sehingga nangis lagi karena di rumah sakit BPJS nggak mau bayar. Nah, harus ditebus lagi di rumah sakit. Kan saya memikirkan selama 6 bulan dia tidak bekerja, dia mau hidup dari mana? Kan saya harus nanggung lagi. Kemudian ribut lagi, ada kakek yang begitu sayang sama cucunya diurus sejak bayi, dibunuh, Pak. Tapi alhamdulillah selamat. Jadi kasusnya sama, jam 11 malam pengen keluar, dia mau main Mobile Legends. Karena ada wifi fasilitas dari Pemda, kakek itu pura-pura mati, Pak. Pura-pura mati, akhirnya ada yang ketok rumah, dia kabur. Ketika diperiksa polisi, jawabannya adalah, apa perasaan kamu? Saya sangat bahagia sudah bisa bunuh kakek saya. Sudah mengerikan. Dan kemudian di jalan tuh, Pak, kalau berkelahi itu pakai itu celurit, kemudian direkam. Nah, kemudian datang lagi ke saya lagi, ibu nangis. Kenapa? Anaknya bacok temennya karena janjian di Instagram. Oh, kita bertemu jam 12 malam di Instagram. Tidak ditebus lagi di rumah sakit 30 juta, harus dibayar lagi. Kan kalau terus-terusan seperti ini, nah ini problem. Kemudian ibu-ibu rata-rata ngeluh, anak-anak pelajar, menurut saya sih hampir 20% ya, pelajar di Jabar terutama yang SMP dan SMP, itu tidurnya jam 4, Pak. Karena mereka main game sampai jam 4 dan akhirnya tidak pada sekolah. Jadi kalau hari ini orang cerita, bagaimana belajarnya dia? Orang tidak sekolah kok selama ini. Nah, itu tidurnya jam 4. Kemudian di setiap kabupaten kota itu pasti ada yang jualan eksimer, Pak. Yang pil-pil itu. Itu kan dibeli 10.000 3 tuh. Jadi uang jajannya itu bisa beli. Ciu kan harganya 5 ribuan. Nah, jadi akumulasi ini sangat meresahkan dan sudah terorganisir dengan baik karena kan ada pelatihnya. Di media sosial itu ada khusus yang melatih tawuran dan targetnya itu 18 tahun ke bawah karena untuk menghindari hukum. Nah, sehingga kan orang sekolah nggak sanggup, terus orang tua nggak sanggup mendesak gubernur untuk menyelesaikan. Ya saya kan bingung, Pak, harus kemana ini? Akhirnya saya kepikiran, gimana sih kalau minimal untuk tahap pertama menghilangkan budaya tidur jam 4, menghilangkan pakai HP, menghilangkan budaya pakai motor, menghilangkan minum eksimer, menghilangkan lagi minum minuman keras. Ya sudah, pendisiplinan melalui jalur pendidikan ala militer dengan kan ada kewajiban mereka mengikuti wawasan kebangsaan, gitu loh. Pelatihan wawasan kebangsaan atau pelatihan bela negara bahasanya. Ditemukan metodologi itu, udah saya bilang kita coba deh, nggak usah banyak-banyak. Nah, kebetulan waktu itu di Purwakarta itu ada anak SMP yang mukanya habis di rumah sakit, nggak bisa ketebus 20 juta, dihantam pakai golok sama temennya SMP lagi, beda sekolah. Nah, udah anak itu sih kita bawa
yang korban kita bawa dan masuk, dan ketika masuk kok 2 hari berubah gitu loh. Udah 2 hari berubah, saya bilang kalau begitu yang rindam kita fungsikan. Nah, yang rindam sekarang udah masuk 200 orang lebih. Dan penyakit terbaru yang saya temukan adalah spilis, penyakit kelamin laki-laki. Artinya ini problem yang nggak bisa lagi ditangani oleh sekolah, ya. Dan di sana itu mereka itu hanya dilatih bangun pagi jam 4, mandi, dan itu kan pola ya. Kemudian salat subuh karena rata muslim, kuliah subuh, kemudian makan pagi, olahraga, masuk ruang kelas belajar bagaimana biasa sekolah. Nanti siang selesai jam 1 masuk istirahat, nanti sore berolahraga, kemudian nanti maghrib masuk lagi ke masjid, salat, kemudian belajar ngaji, nanti belajar lagi mereka sebagaimana biasa pelajar di rumah, jam 9 tidur. Sebenarnya siklusnya itu aja, nggak ada yang lain. Sama dengan kita ngikutin pramuka kemah deh. Hanya pelatihnya tentara itu aja. Karena kalau bukan tentara nggak akan kuat. Mereka itu sangat kuat. Itu aja. Dan setelah itu lanjutkan sekolah. Hari ini memang masih statusnya sekolah, Pak. Karena gurunya berkunjung. Oh, ngajar. Ngajar. Tetapi saya akali misalnya gini. Kalau yang di Lembang udah aja sekolah-sekolah SMA yang dekat Lembang, guru-gurunya ngajar, nanti dikasih uang tambahan. Ngajar fisika, ngajar biologi sesuai dengan kejuruan. Jadi mereka belajar normal sebagaimana belajar. Tapi malam aja yang belajarnya siang di ruang, karena kan kalau Rindam itu memang ada ruang belajar, tempat pelatihan calon karyawan perusahaan. Aman, Pak. Nggak ada pola militer. Pola militer hanya belajar baris dan belajar yang kayak gitu aja. Sama disiplin waktu aja. Ya, itu kayak ini aja sama dengan barak pramuka, Pak. Prajabatan juga begitu juga. Prajabatan, persis prajabatan. Ya, prajabatan dulu kita pegawai negeri kan begitu juga. Jadi saya lihat anaknya sudah mulai, ya hari pertama kedua murung, hari sekarang udah mulai bagus, udah bagus. Karena mungkin kan 2 hari melepaskan kebiasaan. Iya. Kan nggak pegang handphone tuh. Ya. Oke.